pembunuhan secara perlahan-lahan, pemiskinan secara besar-besaran terhadap masyarakat adat. Stop berkhianat kepada Sang Pencipta. Salam masyarakat adat dimanapun kalian berada. Saya Imero, host Jaro Hamau. Kembali lagi bersama kita pada kali ini. Kapitalisme hari ini begitu merajalela bahkan di semua lini. Menurut Marx, dalam buku Kapital atau Das Kapital, kapitalisme memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah ekspansi, kedua adalah eksploitasi, dan ketiga adalah akumulasi. Namun, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kapitalisme yang merajalela itu tidak ada perjuangan, tidak ada perlawanan dari masyarakat itu sendiri? Nah, langsung saja di sini saya tidak sendirian, saya bersama seorang pejuang perempuan dari perempuan Dayak yang sangat luar biasa. Inilah dia, Bu Mardiana. Salam masyarakat adat, semangat bangkit bersatu. Perkenalkan, nama saya Mardiana Didana. Saya berasal dari Kabupaten Barito Timur. Saya adalah Dayak Maanyam. Oke. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana masyarakat adat dulu kehidupannya, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat adat ketika sudah datangnya perusahaan itu sendiri. Dan terakhir, itu adalah perjuangan dari gerakan perempuan, khususnya di Kalimantan Tengah, yang akan Bu Mardiana sampaikan perjuangan-perjuangan perempuan Dayak untuk berjuang, khususnya membela tanah airnya. Itu akan Bu Mardiana sampaikan secara lengkap, lugas, dan tegas. Oke, Bu Mardiana, kalau boleh tahu, Ibu kesehariannya ngapain aja, Bu? Keseharian saya sebagai seorang ibu dan seorang nenek dari 4 orang cucu. Saya sering mengurus cucu-cucu saya. Di samping itu, saya berjuang bersama-sama masyarakat adat. Karena saya merasakan ada perbedaan antara sebelum masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, dan pengklaiman wilayah-wilayah adat masyarakat adat oleh perusahaan-perusahaan yang mengaku adalah mereka melestarikan atau melakukan penghijauan. Ya. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi pertama, sebelum perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara, hidup kami merasa sangat sejahtera. Kedua, rasa rukun, damai, tenang, tidak ada yang mengusik kehidupan kami. Jadi sebelum tambang dan sawit masuk, kami tidak sakit hati jika kami tidak punya uang. Ya. Karena alam sudah menyiapkan itu semua. Tuhan sudah ciptakan semua isi. Kemudian bumi yang kita rasakan adalah sebagai ibu kita, sudah melahirkan semuanya untuk dinikmati makhluk hidup, terutama terkhususnya yang bernama manusia. Kemudian leluhur dan para pejuang nenek moyang kita sudah mewariskan segalanya untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Mereka tidak pernah berpikir uang, mereka tidak pernah berpikir apa-apa. Yang mereka pikirkan adalah kehidupan aman, nyaman, rukun, damai, sehat, dan sejahtera dengan apa yang mereka wariskan. Kemudian bumi
sudah melahirkan semua itu. Jadi kita hidup berdampingan dengan alam yang utuh. Kita tidak pernah merasa berkekurangan. Karena di sana sudah ada sumber pangan, ada sumber pengetahuan atau pendidikan, ada sumber ekonomi atau pasar, Ya. ada apotik, pengobatan secara alami yang harus kita tetap jaga dan lestarikan. Lengkaplah yang diwariskan, yang diciptakan oleh Sang Pencipta dan yang dilahirkan oleh bumi, yang diwariskan oleh leluhur kita, lengkap sudah. Jauh berbeda dengan sekarang. Setelah masuknya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara, apa yang terjadi? Perampasan tanah, pengrusakan lingkungan, perselisihan dari antar keluarga sampai pada pemerintah, antar keluarga, antar masyarakat, sampai antar pemerintah dengan masyarakat, antar penegak hukum dengan masyarakat, diadu domba oleh perusahaan. Kemudian hilangnya dari beberapa yang sudah saya katakan tadi. Jadi itulah yang menjadi masyarakat menjadi resah, menjadi terjadinya perselisihan paham antara pemerintah dengan antara penguasa, pemerintah dan pengusaha yang bersengkungkul menjajah, merampas sumber dan napas kehidupan, mempersempitkan ruang hidup rakyatnya, terkhusus masyarakat adatnya yang selama ini menjaga alam, hutan, dan lingkungan. Namun apa yang terjadi? Penjajahan itu dari dulu sampai sekarang, sampai dilakukan oleh orang kita sendiri, itu lebih parah daripada penjajahan Jepang. Karena Jepang menjajah hanya di perkotaan, tidak masuk ke hutan. Tetapi sekarang yang menjajah kita adalah persekongkolan antara penguasa dan pengusaha. Secara ekonomi melewati perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara. Itu tidak lepas dari kekuasaan dan pengusaha. Tidak mungkin pengusaha bisa masuk tanpa seizin dari orang-orang yang berada di dalam pemerintahan, yang memegang tampuk kepemimpinan. Itulah sebabnya kenapa sekarang terjadi masyarakat itu menentang. Bukan masyarakat menentang pemerintah, bukan masyarakat menentang undang-undang dan peraturan, tetapi jika peraturan dan undang-undang itu diselipkan untuk menjajah dan meremas kehidupan masyarakat, mempersempit ruang hidup masyarakat, itu yang menjadi sumber masalah luar biasa. Saya dan masyarakat berjuang. Saya selalu ada, setiap masyarakat punya masalah dan mereka memohon dampingan. Walaupun saya tidak punya pendidikan, saya tidak punya pengetahuan yang tinggi seperti orang yang berpendidikan tinggi, tapi saya punya hati. Saya punya hati. Karena saya merasakan juga. Jadi apa yang terjadi, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya lakukan, itulah yang saya sampaikan. Karena saya tidak bisa menyampaikan sesuatu apa yang terjadi di masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, yang berhadapan dengan
pengklaiman untuk kawasan hutan atau hutan lindung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang membuat saya menjadi terpanggil untuk mendampingi masyarakat. Saya ingin rasa aman, rasa nyaman, rukun, damai di masa mendatang, di generasi-generasi penerus, untuk menikmati apa yang sudah diwariskan, apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah dilahirkan. Bukan untuk dihancurkan. Seperti sekarang, dengan kehancuran alam, hutan, dan lingkungan. Ini adalah terjadi pembunuhan secara perlahan-lahan, pemiskinan secara besar-besaran terhadap masyarakat adat. Jika masyarakat adat melakukan perlawanan, melakukan demo dan sebagainya, menyuarakan, masyarakat adat selalu dikriminalisasi. Apakah masyarakat adat ini salah? Semut aja diinjak atau terjepit dia menggigit. Apalagi manusia. Katanya selama ini yang paling sebenarnya harus dilakukan oleh pihak pemerintah dari Bapak Presiden sampai pada kepala desanya harus memikirkan terlebih dahulu tata batas. Tata batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai RT. Di sana adalah sumber perselisihan antar desa, antar kabupaten, antar kecamatan karena perebutan wilayah-wilayah, saling mengklaim. Di situ pun terjadi permasalahan besar sebenarnya. Saya belum pernah mendengar setiap kampanye, dari tingkat kampanye untuk menjadi seorang pemimpin kepala negara, sampai seorang kepala desa, sampai seorang pemangku adat, untuk memikirkan wilayah-wilayah, batas-batas wilayah kekuasaan masing-masing, kekuasaan yang dipimpin masing-masing, supaya tidak ada perselisihan. Ini tidak ada sama sekali. Jadi di sini, saya sebagai perempuan adat Dayak Maanyan, bukan lagi memohon, meminta agar ke depan jika tidak ada visi dan misi dari kepala negara sampai ke kepala desa dan pemangku adat untuk menentukan wilayah-wilayah mereka masing-masing, tidak perlu dipilih. Jangan hanya karena mereka berjanji kepada rakyat, tapi sampai sekarang kita tidak menikmati rasa aman, rasa nyaman, rukun, damai, hidup sejahtera seperti yang mereka ini janjikan. Itu tidak ada sama sekali. Itulah membuat kekecewaan di masyarakat. Yang disalahkan selalu masyarakat. Jika masyarakat meluapkan rasa kecewa. Bagi saya, makanya saya punya judul dalam perjuangan saya, melawan arus, menantang badai, menggadai nyawa. Karena semua itu sudah saya rasakan. Arti-arti, makna-makna dari tiga ini. Tapi saya tidak ucapkan saat ini. Ada saatnya saya akan menyampaikan apa makna. Tapi mungkin saudara-saudaraku, masyarakat adat tahu apa makna. Kalau para pejuang lingkungan di masyarakat adat, pejuang HAM dan lingkungan, mereka tahu makna dari 3 kalimat itu. Saya yakin. Karena itu yang kita hadapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ancaman dan tekanan. Walaupun kita sering mendapat surat cinta dari penegak hukum, kita tidak akan pernah merasa takut. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, tetapi untuk semua sampai ke generasi selanjutnya.
Karena kita berpikir masa depan generasi kita. Tidak mungkin negara ini mampu kalau semuanya menjadi pegawai. Tidak mungkin kita tidak makan nasi. Tidak mungkin kita tidak kalau tidak ada pangan kita bisa hidup. Ya. Kalau hanya hidup dari uang, hasil menghancurkan alam, itu tidak akan kekal. Karena apa? Tetesan air mata, keringat dan darah para pejuang dan masyarakat adat yang selalu dikriminalisasi itu, mereka mengutuk, mereka menyumpah, itu pasti akan dituai oleh orang-orang yang sudah menjulimi atau mengkhianati masyarakatnya, rakyatnya, terkhusus masyarakat adat yang ini tinggal di pedalaman, yang menjaga hutan, menjaga alam. Mereka ingin alam hutan itu tetap lestari, tetap dilindungi. Dengan cara apapun mereka lakukan secara tradisional, mereka punya keyakinan, mereka bersatu dengan roh alam. Kami bersatu dengan roh leluhur kami. Karena alam ini pasti ada yang kita masih enak, manusia yang nampak. Tetapi ada di alam lain manusia yang tidak nampak. Mereka punya tempat tinggal, mereka punya rumah, mereka punya ini dihancurkan. Bumi kita tidak merasa sakit. Tetapi kalau saya merasa sakitnya apa yang dirasakan oleh alam, oleh bumi. Kalau manusia bisa, ada yang mendengar, dia meringis, menangis, merintih, meraung, merasakan sakit, memanggil Tuhan. Tetapi tangisan bumi meringis, menangis, merintih, meraung, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Tetapi kalau sudah bencana, dianggap bencana biasa. Tidak sadarkah bahwa itu teguran dari Tuhan maupun dari alam? Seperti bencana, kita hanya memanggil Tuhan, memanggil leluhur, memanggil Allah. Itu bukan salah para pencipta, para pewaris, para penjaga. Yang salah ada manusia-manusia yang rakus, yang serakah, yang tidak pernah mau peduli dengan apa yang sudah diciptakan, diwariskan. Nah, Bu, tadi kan Ibu tadi bilang punya hati nih, Bu. Saya juga punya hati. Nah, bahkan semut pun ketika diinjak dia akan marah. Nah, sebenarnya kalau kita geser ke tempat di wilayah Ibu di Barito Timur, sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Kalau kita di Barito Timur itu, ya tiga masalah yang dihadapi masyarakat adat di sana. 3 masalah. Iya. Pertama, perkebunan kelapa sawit. Itu sejak tahun 2006 mulai. 2006 sudah mulai masyarakat resah. Kemudian pertambangan batu bara yang akhir-akhir ini adalah PT ASL yang mengklaim 3 desa, Desa Taniran, Harara, dan Pulau Patai sebagai hutan lindung atau hutan reboisasi atau penghijauan lah. Tapi kita belum tahu entah ini milik Adaru atau perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kalau perkebunan kelapa sawit sejak di wilayah Janah Jari itu awal perkebunan karet PT Haskram tahun 90-an sampai tahun 2000
berapa kemarin hingga sekarang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang tanpa sepengetahuan masyarakat awal masuk. Take overnya atau peralihan fungsinya masyarakat tidak tahu, sekarang malah beroperasi. Hutan adat masyarakat 220 hektar hilang. Belum hutan sekelompok masyarakat itu kan punya masyarakat adat ini ada 3 pembagian. 3 bagian. Iya, itu hutan adat yang bersifat umum itu 220 hektar. 20 hektar. Iya, itu sudah ada pengakuannya. Hmm. Kemudian belum lagi punya keturunan-keturunan, belum lagi punya pribadi. Ya. Yang saya membuat masyarakat itu bingung dan kecewa. Kenapa? Di desa Janah Jari itu, di situ di dalam desa, perusahaannya masuk hingga membagi RT. RT 12 dan RT 3. Itu masyarakat ada punya surat legalitas tanah. Dan di sana ada tanam tumbuh masyarakat. HGU bisa masuk. Dibilangnya HGU masyarakat masuk wilayah HGU. Bukan. Kalau bagi saya berbanding terbalik. HGU lah yang masuk mengklaim milik masyarakat adat. Milik masyarakat setempat. Tetapi pemerintah ini pintar bekerja sama dengan perusahaan hingga mengklaim wilayah itu. Kenapa? HGU bisa dicetak atau dikeluarkan di atas hak masyarakat di dalam pemukiman masyarakat. Ini baru tahu bahwa HGU itu masuk. Kalau di desa Janah Jari itu HGU itu masuk baru ketahuan setelah ada PT yang untuk punya Presiden Jokowi ya untuk pembuatan sertifikat itu, karena masyarakat mau membuat sertifikat rumah, gereja, di sana ada kuburan, yang di dalam HGU ada juga masjid, belum rumah-rumah masyarakat, belum hak-hak masyarakat, itu kok bisa HGU keluar, sedangkan masyarakat tidak. Ini bukannya ini, pemerintah mendidik masyarakat untuk berbohong. Pemerintah mendidik masyarakat untuk saling merampas hak. Ini kan pemerintah yang mendidik. Kenapa? Kalau tidak mungkin HGU bisa keluar. Tidak mungkin IUP bisa keluar. Seperti Kementerian KLHK dan Pertanahan, terkhusus KLHK, dia mengklaim ini kawasan hutan, ini hutan lindung. Tetapi dengan semudah itu, mereka melepaskan yang mereka klaim wilayah masyarakat adat. Di situ ada manusia, ada pemukiman, tapi mereka klaim, mereka lepas semudah itu ke perusahaan apapun, mau tambang, mau sawit, mau untuk dijadikan hutan reboisasi atau hutan lindung oleh pihak perusahaan. Semudah itu mereka menjajah. Ini penjajahan, tidak bisa dihindarkan. Ini adalah penjajahan. Masih melanjutkan warisan-warisan dari penjajahan yang dari luar. Kalau penjajahan dari luar, kita masih bisa hidup. Kalau sekarang yang dijajah oleh orang kita sendiri, dengan melegalkan segala cara, mereka menjajah secara ekonomi melewati perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara lewat hutan. Jadi manusia dari hutan berkumpul ke desa atau ke kota. Apa yang bisa mereka lakukan? Makan apa mereka? Tinggal di mana mereka? Kami merasakan sendiri hal itu. Sekarang di tempat kami Barito Timur itu tidak ada lagi sungai yang bersih. Tidak ada lagi sungai yang bersih. Tidak ada. Sungai-sungai di hulunya semua ditambang. Seperti di Gunung Karasik, perjuangan perempuan adat dusun Gunung Karasik mereka sedikit, tapi luar biasa. Mereka mempertahankan wilayah mereka. Namun orang-orang yang punya tanah di dalam wilayah mereka, di dalam wilayah
adat mereka. Orang itulah yang menjual. Dan ada juga karena ada juga penduduk di sana, sebagian kecil yang ikut dengan perusahaan. Ini adalah sekelompok yang termasuk dalam kaitan pemerintahan desa seperti kepala dusun maupun RT. Karena mereka di bawah pengaruh oleh kepala desa maupun di atas-atasnya ini berjenjang seperti di Kabupaten Beritu Timur itu. Mereka mengaku, aku orang Maanyang, aku orang Dayak asli Baritu Timur, keturunan Nasrunai. Tetapi mereka sendirilah yang ikut terlibat dalam menghancurkan wilayah adatnya itu sendiri. Wilayah tempat kabupaten itu sendiri. Itu yang membuat saya sering menangis. Saya sering menangis. Saya bersama masyarakat adat itu. Saya bicara sama mereka, saya bersama mereka, saya menahan air mata saya. Saya melihat kerusakan alam seperti itu. Apa yang kita bisa lakukan? Hanya melakukan dengan cara ritual. Kita memohon ampun kepada leluhur kita. Kita memohon ampun dengan pemilik alam. Dan kita memohon untuk mereka selalu menyertai dalam perjuangan. Ritual apapun yang dilakukan, kita ingin selalu ada bersama mereka juga. Kita siap. Saya selalu siap bersama masyarakat adat. Saya tidak akan melepaskan perjuangan ini sampai saya sudah tidak bisa apa-apa. Sampai Tuhan memanggil saya. Kalau Tuhan masih pakai bibir, mulut, dan hati dan pikiran saya akan tetap berjuang dan Tuhan pun masih mempertahankan napas saya. Setetes darah saya akan menyembur darah orang-orang dalam keturunan orang itu. Akan mengalir darah mereka. Sakit saya lebih sakit orang-orang yang menyakiti saya dan teman-teman seperjuangan. Saudara-saudara kita yang berjuang, yang menyuarakan itu. Saya yakin Tuhan, leluhur, dan penjaga alam, penguasa alam pasti menyertai perjuangan kita. Visi dan misi saya ingin kehidupan generasi penerus kita hidup merasa aman, nyaman, rukun, damai, sehat, dan sejahtera. Itu yang saya inginkan. Saya tidak ada kepentingan. Kalau saya masih punya, saya masih bisa nyadap karet, saya masih bisa cari rebung, saya masih bisa cari pakis untuk dijual. Saya tidak akan pernah melepaskan perjuangan ini. Apapun yang terjadi, saya siap menerima. Jadi sejauh perjuangan Ibu sampai saat ini yang terus berapi-api, yang terus bersemangat, satu pertanyaan Bu, apakah Ibu capek dalam perjuangan ini? Karena yang paling berat itu kan melawan bangsa sendiri. Tadi Ibu sudah sampaikan beberapa lantikannya melawan orang-orang bangsa sendiri, Maanyang khususnya, itu begitu berat. Apakah Ibu capek Bu dalam perjuangan sampai saat ini? Tidak, saya tidak akan pernah capek. Tidak akan Sampai pernah kapan capek. saya tidak akan pernah capek dan saya tidak akan merasa sakit. Karena selama ini karena saya dulu pernah sakit dan saya berjanji. Karena tahun 2001 saya divonis dokter hanya usia 6 bulan. Saya kena kanker waktu itu di kepala. Saya hanya berdoa dan berjanji kepada Tuhan. Dulu saya seorang perawat. Saya merawat nyawa per nyawa.
ingin setidak-tidaknya menunda untuk usianya bisa lebih lanjut. Kemudian sekarang saya dari tahun 2006 saya menyerahkan diri saya juga untuk berjuang secara umum menghadapi penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kita sendiri secara ekonomi melewati perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Jadi saya berjanji dengan Tuhan saya tidak akan mengingkari, makanya saya terus sampai sekarang melangkah dan berjuang apapun itu. Saya tidak akan pernah merasa capek dan merasa sakit. Kenyataannya juga memang demikian. Nah, menurut Bu Mardiana dalam perjuangan ini Bu, khususnya di Kalimantan Tengah, apa yang sebenarnya kurang di perjuangan ini? Apakah kejujuran, ketulusan atau apa Bu? Dalam berjuang ini kejujuran dan yang saya rasakan pengkhianatan. Yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan. Iya. Tapi saya tidak akan mundur walaupun saya dikhianati. Kalau penghinaan, caci maki, ancaman dan tekanan, sampai-sampai surat cinta, itu bagi saya tidak masalah. Yaitu kalau Tuhan masih pakai bibir, mulut, hati, dan pikiran kita, ya kita pasti masih bernapas. Yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan. Iya. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan, stop berkhianat kepada Sang Pencipta. Stop berkhianat kepada bumi atau Ibu Pertiwi. Stop berkhianat kepada leluhur, nenek moyang dan para pejuang. Stop berkhianat kepada nusa dan bangsa. Stop berkhianat kepada rakyat. Oke, ini terakhir untuk perjuangan Ibu kan mewakili salah satu perempuan pejuang yang di Kalimantan Tengah ini yang berjuang untuk mempertahankan tanah adatnya, hutannya dan lain sebagainya. Juga tadi Ibu sampaikan juga sungai di Pelito Timur sudah tercemar, tidak ada yang bagusnya lagi. Dan untuk digerakkan perempuan ini sendiri Bu, sudah sejauh mana untuk di Pelito Timur? Dalam hal tadi Ibu sampaikan ada beberapa konflik khususnya di Pelito Timur. Sejauh ini kita hanya merasakan sangat berterima kasih kepada perempuan adat yang berada di Gunung Karasik, Dusun Gunung Karasik, karena semangat juang mereka, semangat mereka untuk mempertahankan wilayah mereka, walaupun mereka dihina, dicaci maki, dilecehkan, tetapi mereka tetap kuat untuk berjuang mempertahankan wilayah mereka, dan masyarakat adatnya juga hingga saya tidak tahu entah untuk sementara, entah untuk selamanya, perusahaan untuk sementara. Di sana ada beberapa perusahaan seperti BMJM dan anak-anaknya, Lotus, BAS dengan saya lupa satunya itu semoga tidak akan kembali ke sana karena kita menyuarakan semua ini karena kita membantu masyarakat yang di sana hanya beberapa kakak. Tetapi mereka mencintai wilayah mereka.
Hingga saat ini mereka pun bertahan berjuang. Sejauh ini hanya di sanalah yang bisa. Karena yang lainnya merasa perjuangan itu melelahkan, merugikan, dan membuat banyak musuh, membuat dibenci orang. Dan perjuangan itu bagi sebagian masyarakat dan perempuan adalah melelahkan. Tapi saya bilang memang kalau berjuang, kita harus mengorbankan segalanya. Waktu, tenaga, pikiran, nyawa pun kita korbankan. Keluarga kita korbankan. Semua menjadi, kalau kita pikirkan seperti itu, tapi sadarkah kita, para pejuang dulu, mereka sudah meneteskan air mata, menumpahkan darah, meneteskan keringat, siang, malam, hujan, badai, lapar, tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek. Mereka menggadai nyawa demi kemerdekaan negara ini. Demi bangsanya. Tetapi pernahkah orang-orang yang berpendidikan, yang duduk membuat peraturan, yang duduk di kursi empuk, memikirkan hal itu? Mungkin nenek moyang mereka adalah nenek moyang yang pengkhianat, bukan pejuang, hingga mereka melakukan pengkhianatan terhadap nusa dan bangsanya sendiri. Nenek moyang mereka pengkhianat, bukan pejuang, Bu. Iya, bukan pejuang. Kalau mereka tahu nenek moyang mereka, orang tua mereka sebagai pejuang, mereka tidak akan berkhianat. Karena mereka tahu pengorbanan. Semoga Bapak Presiden Prabowo ini betul-betul tegas seperti apa yang beliau pernah gaungkan. Jangan hanya gaungnya saja, tapi tindakan nyata tidak dilaksanakan. Jangan hanya omong-omong. Iya, itu adalah omong kosong atau omongan sia-sia. Kalau ini, Bu, untuk hal yang sudah dilakukan oleh perempuan khususnya yang berjuang bersama Ibu di Bukit Timur, apa aja, Bu? Baik dalam hal perlawanan melawan perusahaan, adat, dan lain sebagainya. Boleh diceritakan, Bu? Yang kita lakukan untuk bukannya kita menyatakan perlawanan, tetapi ini suatu langkah kita untuk bertahan, untuk mempertahankan hak dan wilayah kita, untuk demi memulihkan sebagian, mengembalikan hutan-hutan, tanam tumbuh, dan sebagainya yang sudah sirna, seperti di Gunung Karasik. Mereka punya adat, punya ritual, dan mereka menghargai leluhur, mereka menghargai alam hutan, mereka menghargai sumber mata air, dan kini kita menghargai atas banyak hilangnya tanam tumbuh seperti buah-buahan maupun kayu-kayu yang sangat berguna dan sangat sakral, seperti tempat lebah madu dan tempat-tempat mereka melakukan ritual. Dan juga pohon-pohon ulin, yang pohon-pohon yang dilindungi, kayu-kayu dilindungi.
kita melakukan penghijauan atau penanaman. Walaupun kita dikatakan merampas hak orang, kita tidak merampas hak perusahaan, tapi kita mempertahankan hak kita yang sudah dirusak. Kita ingin menghijaukan, walaupun itu tuntutan masyarakat sebenarnya di sana di Gunung Kerasik sejak 2014 mereka tidak mendapatkan air minum. Jadi tuntutan mereka ingin memulihkan agar air minum itu bisa kembali dan meminta tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Kemudian untuk sungai, memulihkan sungai yang sudah dirusak atau ditambang, dipindah maupun ditutup, itu dipulihkan. Meminta untuk direklamasi atau ditutup, kami hanya tahunya ditutup gelombang tambang. Kemudian meminta kembalikan wilayah mereka kepada mereka agar mereka bisa mengelolanya. Ya. Oke, ini terakhir Bu, untuk pesan kepada teman-teman pendengar, juga teman-teman seperjuangan masyarakat adat, apa yang ingin Bu sampaikan? Saya ingin pesan saya, kita harus tetap semangat, bersatu, jangan berkhianat dengan sesama pejuang. Kemudian kita rawat, pelihara dan pertahankan yang tersisa. Kita perjuangkan kembali yang sudah dirampas. Pulihkan yang rusak. Hijaukan yang gundul. Bersatu. Pasti kita mampu. Bersatu pasti kita mampu. Iya. Oke. Itu dia sangat luar biasa sekali cerita yang membuat ciri khas dari Bu Mardiana ini yang begitu melekat, bahkan sampai menusuk ke hati. Ini benar-benar sangat berkesan pada podcast kali ini. Dan akhir kata, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bu Mardiana tadi adalah stop berkhianat kepada Tuhan, stop berkhianat kepada sesama, stop berkhianat kepada leluhur, dan stop berkhianat kepada alam. Maka dengan kata stop, podcast ini juga akan stop dan berakhir. Namun, akan ada podcast-podcast selanjutnya yang akan menemani teman-teman yang setia mendengarkan ini dari awal hingga berakhirnya, bahkan terus-menerus. Dan jangan lupa untuk teman-teman Jaroha Mau, seperti biasa, jika ada yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan juga di follow akun sosmed dari Aman Kalteng, itu ada TikToknya, kemudian ada Instagram, Facebook, dan juga terakhir ada YouTube-nya. Nah, demikian, sekian dan terima kasih. Saya Yumero, host Jaroha Mau. Salam masyarakat adat dimanapun kalian berada. Masyarakat adat bicara, bicara masyarakat adat.